بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه محمد الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم: العين كمال خلقته وجمال صورته صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: العين أما بصره الشريف فقد وصفه الله تعالى بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء، وكان يرى من خلف كما يرى من أمام، أو وكان يرى من خلف كما يرى من أمام. وفي حديث ابن أبي هالة: وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العين بحمرة، وفي رواية أدعج العينين، وفي رواية أشكل العينين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita sambung kembali kajian daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna. Kitab yang dikumpulkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Yang mana kita berada di bab yang masih akan menyebutkan tentang kesempurnaan khilqatin Nabi, kamalu khilqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ciptaan postur tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan dan kita dengarkan bersama sempurnanya wajhun Nabi, muka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasannya rata-rata dari anggota tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gabungkan, Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan dari fisik atau bentuknya,
kesempurnaan ciptaannya, ya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan dari akhlaknya. Ya, jadi anggota tubuh tersebut bukan hanya sempurna zahirnya, tapi batinnya, akhlaknya juga sempurna. Dan juga terkadang ditambahi sama Allah ada mukjizatnya. Seperti muka Nabi kemarin, sempurna, Nabi yang paling ganteng. Muka Nabi sempurna akhlaknya, tidak pernah muka Nabi itu menghadapi orang dengan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Artinya senyum terus. Akhlak dari muka Nabi. Mukjizatnya dari muka Nabi terkadang terpancar cahaya yang begitu bersinar sehingga kamar yang gelap jadi terang benderang. Jadi ciptaannya, fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, terkadang dibarengi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada anggota tubuh tersebut. Dan akan kami sebutkan masih beberapa anggota tubuh lain yang sama, ada tiga hal ini. Yang barusan kita baca adalah al-ain, mata mulia Nabi Muhammad SAW. Mata Nabi. Mata ini nikmat besar dari Allah. Mata nikmat besar. Sebelah mata, mata itu sebelah ini Pak, itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nikmat yang begitu besar, tidak bisa ditandingi. Kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah sepenuhnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian ingin menghitung satu nikmat dari Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, apalagi mensyukurinya. Jadi ketika kita mensyukuri nikmat Allah, syukurnya kita itu masih jauh dari kata sempurna. Mensyukuri nikmat Allah, kita mensyukuri nikmat Allah itu masih jauh dari kata sempurna. Satu nikmat mata. Nabi Muhammad SAW menceritakan, kata Nabi, kelak di hari kiamat ada orang dari Bani Israel. Ini orang abid, ahli ibadah. Ibadahnya saja selama 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun ini ibadah yang sungguhan. Tidak main-main. Ketika dihisab atau menghadap Allah, Allah katakan kepada malaikat, ya malaikat, masukkan ini hambaku ke surga birahmati. Adkhiluhul jannata birahmati. Masukkan dia ke surga dengan rahmatku, wahai malaikat. Ini hamba protes. Ini cerita Nabi yang menceritakan. Belum terjadi, nanti akan terjadi. Setelah di hari kiamat. Kata hamba ini tadi, ya Allah, aku ini ibadah 500 tahun. Bukan sebentar, 500 tahun. Kenapa aku tidak masuk surga dengan amal ibadahku? Bi'amali. Ibadahnya 500 tahun. Kenapa aku tidak masuk surga dengan ibadahku ya Allah, tapi dengan rahmatmu? Masih tidak paham ini hamba. Makna dari ibadah kepada Allah. Akhirnya kata Allah, kalau begitu wahai hambaku, ini kan ngajak hitung-hitungan sama Allah. Kita timbang satu nikmat dariku dengan 500 tahun ibadahmu. Kalau lebih berat ibadah 500 tahunmu, masuklah surga dengan ibadahmu. Allah perintahkan malaikat untuk menimbang 500 ibadah tadi dengan nikmat mata sebelah. Satu jadi, bukan dua-duanya, bukan sikap. Allah perintahkan, ditimbang. Ketika ditimbang, satu nikmat mata itu lebih berat daripada ibadah 500 tahun. Artinya apa Pak? Seumur hidup kita ini, kalau kita habiskan untuk ibadah sekalipun, tidak akan bisa menandingi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wahai hamba, ketika kamu beribadah, siapa yang menggampangkanmu untuk beribadah? Siapa yang memberimu taufik hidayah? Siapa yang memberikan atau yang mengisi
kebutuhan. Semua jawabannya adalah Allah. Berarti ibadah kita ini dari Allah kembali kepada Allah. Kata Allah, tidak, malaikat masukkan dia neraka. Kan kalah sudah. 500 ibadah dengan satu nikmat mata. Ini baru satu nikmat mata. Belum mata sebelahnya. Belum nikmat hidung. Belum nikmat telinga. Baru satu mata. Akhirnya hamba tadi minta maaf sama Allah. Ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu. Jangan dengan amal ibadah. Dari situ, habis cerita ini, Nabi bersabda, tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya. Sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Aku pun juga begitu. Semua masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan artinya kita, kata Ustadz, tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Ya sudah, tidak usah beramal berarti. Kalau tidak beramal, Pak, pastinya tidak masuk surga berarti. Tetap kita diperintahkan sama Allah untuk beramal, tapi kita juga diminta sama Allah untuk meyakini bahwasanya amal kita ini bukan yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita beramal? Karena Allah yang memerintahkannya. Kenapa kita sholat? Perintah dari Allah. Kenapa kita puasa? Perintah dari Allah. Kenapa kita meninggalkan zina, minuman keras? Karena dilarang sama Allah itu. Jadi karena itu semua kita lakukan kewajiban dan tinggalkan keharaman karena semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya taufik hidayat dari Allah. Makanya tetap kita diperintahkan untuk mengamalkan syariat. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi jangan bersandar kepada amal, karena amal tidak akan memasukkan kita ke surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nikmat satu mata. Kita berada di pembahasan tentang mata baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu mata yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah mata yang paling sempurna. Mata yang paling sempurna. Ciptaannya sempurna, akhlakul karimahnya sempurna, dan ada mukjizat dari mata tersebut. Yang pertama, ciptaannya. Diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala an, bahwasannya mata Nabi azimal ainain. Beliau memiliki mata yang besar. Jadi mata Nabi itu besar. Bukan sipit, bukan juga nyelitnya, agak sedang indah pokoknya mata Nabi. Kemudian kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ajal ainain wa ashkalal ainain. Bola mata Nabi yang warna hitamnya itu sangat hitam sekali. Bola mata Nabi yang bagian hitamnya itu sangat hitam sekali. Yang bagian putihnya putih, cuman agak sedikit kemerah-merahan, ada sedikit merah. Bola mata Nabi. Ini kan kalau mata kan berarti bola mata. Bola mata Nabi yang bagian hitamnya sangat hitam. Yang bagian hitamnya sangat hitam. Yang bagian putihnya ada sedikit kemerah-merah. Itu mata Nabi. Berarti Pak, mata yang sempurna atau bola mata yang sempurna yang mirip dengan bola mata Nabi. Bukan warna biru atau coklat atau macam-macam kan. Kadang kan orang zaman sekarang ketika ngelihat orang barat, bagusnya matanya, ngaku biru warnanya, terbalik. Tidak bagus berarti itu. Kenapa? Karena gampang patokannya. Kalau memang bola mata yang bagus, yang sempurna, warnanya biru atau coklat, itu bukan menghina ciptaan Allah, bukan. Cuman yang ingin kami sampaikan, terkadang orang di akhir zaman ini idolanya itu kebalik. Yang dia jadikan idola
yang dia jadikan tempat untuk dia ngefan, tempat untuk dia sukai, itu terkadang bukan nabi mereka. Banyak anak muda Islam, muslimin, orang tuanya muslim, muslimah, tapi yang mereka idolakan orang kafir. Yang mereka hafal biografinya orang kafir. Oh, lihat kalau anak-anak muda yang gila sama sepak bola, misalkan, ini contoh yang gampang deh, bukan hanya sepak bola, banyak yang lain. Contoh yang gampang, tahu semua. Kapan lahirnya, di mana lahirnya, kapan dia mulai karirnya di sepak bola, kan begitu. Pertama main di grup ini, di liga, macam-macam, tahu kan. Sampai sekarang di sini, gajinya per bulan berapa, kan kita tahu semua. Sedangkan ketika ditanyakan tentang nabinya, Nabi Muhammad mingkem, tidak ada yang tahu. Nah, ini termasuk musibah untuk umat akhir zaman. Menidolakan selain Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat mata orang warnanya biru, mau orang tadi orang muslim atau kafir, wah heboh. Padahal bola mata yang sempurna yang warnanya hitam. Yang hitamnya sangat hitam, itu yang sempurna. Kenapa kita katakan itu yang sempurna? Karena itu yang ada pada mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi patokannya simpel. Pengen tahu mana yang paling bagus? Cari apa yang ada pada diri Nabi. Yang ada pada diri Nabi, yakinilah berarti itu yang paling sempurna. Itu yang paling bagus. Karena Allah tidak akan memilih untuk Nabi Muhammad kecuali yang paling sempurna. Jadi bola mata Nabi, warna hitamnya sangat pekat hitam. Warna putihnya, bagian putihnya ada sedikit kemerah-merahan. Bukan merahnian, bukan. Tapi sedikit ada kemerahan. Itu arti dari ashkalal ainain. Ahdabal ashfar. Bulu mata Nabi lentik. Ahdabal ashfar. Bulu mata Nabi lentik. Jadi kita kadang ulama suka menibaratkan, menkhayalkan dalam syair mereka Nabi Muhammad SAW dengan mata kijang. Kita kalau lihat mata kijang itu bagus kan. Matanya agak belok, bulat, hitamnya hitam niat. Nah, kadang sebagian ulama dalam syair mereka suka memasukkan atau menkhayalkan mata indah Nabi dengan mata kijang. Indah mata kijang itu, perhatikan, bagus mata. Hitamnya hitam niat, bulat, hitamnya hitam niat. Kadang, tapi mata Nabi tentu lebih indah. Cuman kan ulama terbatas, khayalan mereka terbatas untuk menghayalkan Nabi kepada kita. Nah, paling tidak kita bisa menghayalkan sedikit, insya Allah kita akan melihat mata indah tersebut bertatap muka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Khalqun Nabi, itu tadi ciptaan mata Nabi. Kemudian khuluq al-ain din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluqu ainin Nabi, mata yang indah tadi, ciptaannya sempurna. Mata Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sempurna. Jadi bukan hanya matanya bagus, matanya indah, tapi matanya jelalatan misalnya. Matanya tidak punya akhlak, matanya suka ngelihat yang diharamkan oleh Allah, tidak. Mata Nabi selain sempurna ciptaannya, juga akhlaknya luar biasa. Bagaimana akhlak mata Nabi? Disebutkan. Riwayat dari Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini adalah anak Siti Khadijah. Jadi anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Siti Khadijah. Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah dengan 2 orang laki-laki dan punya 3 anak. Salah satunya yang banyak disebutkan dalam kitab sejarah yang disepakati oleh ulama masuk Islam adalah yang bernama Hindun, laki-laki. Jadi Hindun ini nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan wanita. Hindun. Sahabat ada Hindun yang lanang, ada Hindun yang perempuan. Itu sahabat. Hindun putra atau anak tiri Nabi laki-laki.
Hindun bin Abi Halah. Beliau termasuk sahabat yang pernah kita sampaikan yang paling banyak atau paling detail ketika meriwayatkan sifat postur tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa ya? Karena beliau sama Nabi dari kecil, serumah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dewasa dia tinggal sama Nabi. Nabi hijrah, bayangkan Nabi nikah dengan Siti Khadijah, umur Nabi 25 tahun. Nabi hijrah ke Madinah, umur Nabi 53 tahun. Berarti 28 tahun Nabi tinggal di Mekah setelah menikah dengan Siti Khadijah. Ya kalau Hindun umurnya ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah umurnya 3 tahun, ya berarti kan sampai umur 25 tahunan tinggal sama Nabi. Artinya apa? Dia tahu betul sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat atau bentuk fisik indah yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak hanya menyebutkan khalqun Nabi, sempurna fisik Nabi, tapi beliau juga sebutkan akhlak baik dari fisik tersebut, dari anggota tubuh tersebut. Ainun Nabi, mata Nabi, kata beliau, wa idal tafata iltafata jami'an. Nabi itu kalau dipanggil, misalkan ada orang yang manggil Nabi dari belakang. Iya, Pak. Tidak semua yang tinggal sama Nabi itu tahu etika. Tidak semua yang tinggal sama Nabi itu berakhlak. Tidak semua yang tinggal sama Nabi itu iya manut aja. Ya, manut itu nurut deh. Tidak. Ada Badui. Badui itu orang Arab yang tinggal di ujung kota, yang tidak tahu etika. Kalau ngomong sama Nabi itu kadang baru masuk pintu masjid udah nyengit, manggil Nabi. Kan itu kan tidak tahu etika. Tidak beradab. Cuman sama Nabi diterima dengan lapang dada. Nabi tidak pernah marah. Kau tidak ada adab, nyengit-nyengit, tidak pernah. Karena Nabi tahu, ini orang Badui. Ini orang pelosok. Orang yang tinggal di gurun pasir. Bukan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak mungkin kalau sahabat-sahabat yang setiap hari bersama Nabi teriak. Tidak mungkin. Bahkan mereka mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi saja. Ditegur sama Allah. Tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Al-Quran. Allah menegur. Jadi sahabat itu kalau ngomong sama Nabi, pelan. Dapat teguran dari Allah. Tapi untuk Badui, ngomong pelosok, mau tinggal di gurun pasir. Kalau ngomong nyengit-nyengit, ya kenapa? Karena mereka jauh-jauh tinggalnya. Jadi tidak semua yang ada di sekeliling Nabi beradab di hadapan Nabi Muhammad. Kadang sampai sahabat-sahabat yang lain marah geram, ditahan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, ada yang pernah manggil Nabi sambil narik serban Nabi. Ngajak ngomongnya itu. Jadi Nabi lagi pakai serban, ini yang ditarik, ngajak ngomong. Itu kan kurang ajar. Sama Sayyidina Umar disentak tangannya. Lepaskan tanganmu dari serban Nabi. Nabi senyum, tidak marah. Itu akhlak mulia Nabi Muhammad. Jadi jangan kita bayangkan Nabi itu hidup, selama Nabi hidup yang dihadapi orang yang semua beradab di hadapan Nabi, tidak. Nah, terkadang ada yang suka manggil Nabi dari belakang. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Nabi panggil, Nabi toleh. Kalau orang sombong kan nggak dijawab. Oh, kalau orang yang punya jabatan atau yang merasa punya sesuatu, ada yang manggil dari belakang, nggak diawasnya. Jatuh martabat aku. Ada yang manggil dari belakang aku noleh. Kalau butuh depan aku. Nabi tidak seperti itu. Bahkan kata Hindun bin Abi Halah, ketika beliau menoleh karena ada yang memanggilnya iltafata jami'an. Nabi bukan hanya melengos, tidak. Nabi noleh dengan semua badan beliau. Jadi orang di belakang manggil Nabi. Pertama ini kurang adab. Kurang adab. Dan ketika dia manggil Nabi, pasti dia yang butuh dengan Nabi. Walaupun begitu,
tetap sama Nabi dijawab panggilannya dan beliau tolehkan badannya. Jadi kata Hindun, mata beliau tidak pernah ngelirik, ngawas, tidak pernah. Ya, ketika ada yang manggil begitu toleh. Dan kalau menoleh, semuanya menoleh. Badan-badannya ikut menoleh ke orang yang manggil tak. Bahkan terkadang ada yang manggil dengan nama ya Muhammad, ya Muhammad. Kayak turun ayat akhirnya. Allah larang. Kata Allah, Muhammad itu ya bukan teman kalian. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan jadikan panggilan Muhammad seperti kalian manggil teman kalian. Panggil dengan Rasulullah, dengan Nabi Allah, dengan Sayyiduna Muhammad. Nah, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manggil nama Nabi langsung dengan Muhammad. Nah, jadi ini akhlak mulia Nabi. Hafidut taraf, nazaruhu ilal ardi atwalu min nazarihi ilas sama. Mata beliau itu selalu melihat ke bawah. Pandangan beliau selalu ke bawah. Ini akhlak kedua dari mata yang sempurna tadi. Jarang sekali Nabi itu lihat ke langit. Bukan karena Allah ada di langit, bukan. Ya, Allah tidak ada di langit. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Allah itu ada di mana? Pertanyaannya saja sudah salah. Allah di mana? Pertanyaan yang salah. Allah itu tidak butuh dengan tempat. Sehingga pertanyaan Allah di mana tidak butuh dijawab karena pertanyaannya sudah salah. Tempat itu kan hadis. Hadis itu pasti baru, pasti ada mulanya. Allah qadim, zat yang tidak ada mulanya. Bagaimana zat yang tidak ada mulanya butuh sesuatu yang ada awalnya? Nah, itu tidak masuk akal kan? Nanti pertanyaan Allah ada di mana? Pertanyaan yang salah. Karena Allah tidak butuh dengan tempat. Kenapa Nabi tidak atau jarang sekali melihat ke atas? Karena tawaduknya beliau, rendah hati beliau. Sehingga mata beliau selalu melihat ke bawah. Lagi jalan, ya lihat ke depan atau ke bawah. Lagi sholat, sangat disunnahkan kita untuk melihat tempat sujud kita. Ya lagi sholat, sujud, jangan toleh, makruh. Tidak batal. Kita lagi sholat, pala noleh, tidak batal. Ya, karena kalau hanya kepala yang menoleh, tidak batal. Yang batal itu kalau badannya yang tidak ngadep kiblat, ya, nah gue geser sedikit dari kiblat, batal. Ya, karena badan ini harus dari takbir sampai salam selalu menghadap kiblat. Kalau muka noleh-noleh tidak batal, cuman sangat dimakruhkan, tidak dianjur. Kemana kita sunnah untuk melihat ketika sholat? Ke tempat sujud kita. Ini yang disunnahkan, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kecuali kata sebagian ulama, kalau misalkan kita sholatnya di Ka'bah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah semua yang hadir untuk sholat di depan Ka'bah. Kalau sholatnya di depan Ka'bah, sebagian ulama mengatakan sunnahnya bukan lihat ke bawah, tapi melihat Ka'bah. Ada apa-apa di situ, awasi Ka'bah sambil sholat. Karena orang yang memandang Ka'bah dapat pahala. Mandang Ka'bah dapat pahala. Nah, jadi selain di depan Ka'bah, sunnahnya ngadep atau menghadap ke tempat sujud kita. Nabi bukan hanya di sholat, di luar sholat pun beliau selalu menghadap. Tidak pernah menghadap ke atas. Nyungak itu tidak pernah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak mulia Nabi. Matanya itu dipuji sama Allah. Bahkan Allah memuji akhlak mata Nabi. Di surat An-Najm ini kata ulama, surat di awal-awalnya itu menceritakan Mi'raj. Kalau Isra diceritakan di surat Al-Isra. Kalau Mi'raj itu kan Pak dari Baitul Maqdis naik ke atas. Kalau Isra dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Isra dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Isra itu kan perjalanan di waktu malam.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Isra Mi'raj itu dua kalimat jadi yang berbeda ya. Isra dari Ka'bah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Mi'raj dari Baitul Maqdis naik ke atas. Itu Mi'raj. Cerita Isra ada di surat Al-Isra dalam Al-Qur'an. Cerita Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Nah, itu Allah sindir beberapa ayat tentang cerita Mi'rajnya Nabi Muhammad. Di antara yang Allah sebutkan daripada akhlak mulia mata Nabi ketika Mi'raj, kata Allah, ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah puji mata Nabi, akhlak mata ini. Kata Allah, mata Muhammad itu tidak jelalatan. Apa maksudnya Pak, tidak jelalatan? Tidak melampaui batas, kata Allah. Wa ma tagha. Tagha itu tidak melampaui batas. Artinya, kata ulama, artinya pandangan Nabi tidak memandang kecuali yang diizinkan sama Allah. Kalau kita Pak, misalkan ini umpama, kita yang Mi'raj mungkin pegel leher ini, noleh terus. Bayangkan apa yang dilihat oleh Nabi. Naik dari bumi ke langit pertama. Langit pertama naik ke langit kedua. Ini memang lapisan. Apa Allah dalam surat Al-Mulk berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut di surat Tabarak. Allah zat yang menciptakan sab'a samawat, 7 langit tibaqa. Tibaqa itu artinya numpuk menumpuk, artinya bertingkat. Itu tibaqa, bertingkat. Jadi memang betul langit itu bertingkat. Dan di tingkatan langit itu ada makhluk semua. Makanya kenapa kata ulama, di dalam Al-Quran ketika Allah mensifatkan, menyebutkan langit dan bumi, langit selalu Allah jamak, bumi tidak pernah Allah jamak. Jamak itu Allah bilangkan. Jumlahnya bukan hanya satu. Sab'a samawat, samawat, di ayat kursi samawat, ya, artinya langit-langit, 7 langit. Tapi kalau bumi, al-ard, 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 ard itu satu bumi. Padahal bumi ini Pak, 8 lapis. Bumi bukan satu lapis. 8 lapis. Langit, 7 lapis. 7 tingkat. Kenapa setiap menyebutkan langit, Allah sebutkan tingkatannya? Ini. Kalau menyebutkan bumi, Allah tidak sebutkan tingkatan bumi, lapisan bumi. Salah satu jawaban dari ulama, karena langit itu penuh dengan penduduknya. Kalau bumi tidak ada, cuman yang kita ini penduduknya. Lapisan di bawah tidak ada penduduknya. Makanya Allah hanya sebutkan satu lapisan dari bumi di dalam Al-Quran. Bapak perhatikan, tiap kalimat langit samawat, kalimat bumi al-ard, al-ard. Seharusnya kalau mau disebutkan bilangan bumi al-aradun, bumi-bumi, tapi tidak pernah itu di Al-Quran. Artinya apa? Penduduk langit ramai Pak. Bahkan Al-Imam As-Sawi dalam Hasyiah Jalalain, beliau menyebutkan faidah, ciptaan langit pertama bentuknya atau ciptaannya dari apa itu beda-beda. Langit kedua ada yang dari perak, langit ketujuh dari emas, ada yang dari kuningan, langit ketiga kalau tidak salah. Langit kedua dari besi, ada yang dari besi. Riwayat dari ulama. Wallahu alam, ini riwayat dari ulama. Setiap langit dijaga oleh Nabi. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim, dan bukan sendirian mereka. Antara langit pertama ke langit kedua tidak ada yang tahu jaraknya. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi naik lagi. Sahara min nur, padang pasir tapi dari cahaya, kata Imam As-Sawi. Ini di kitab Hasyiah Jalalain karya Al-Imam As-Sawi. Biar enggak katanya Ustaz ini ngarang-ngarang. Karena kita ada live juga di sini. Kadang orang itu wah, ngarang-ngarang Ustaz ini, makanya kita sebutkan sengaja. Di tafsir
Hasyiah Jalalain karya Al-Imam As-Sawi di surat Tabarak tadi, surat Al-Muluk. Karena kami juga ada kajian tafsir, jadi baru lewat di situ kemarin pembahasannya. Banyak makhluk di langit itu dipuji sama Allah. Mata Nabi tidak melihat sesuatu yang aneh kecuali kalau diperintahkan sama Allah atau diizinkan, disuruh melalui, diperintahkan sama Allah melalui malaikat Jibril. Kalau kita Pak yang mi'raj sakit leher sudah, noleh sini, jenguk itu, wah aneh apa dia itu, jenguk sini lagi, sakit. Nabi tidak. Ketika Nabi naik, nunduk. Jibril negur, ya Rasulullah, lihat di sampingmu ada apa? Baru dijenguk sama Nabi. Artinya berarti aku boleh melihatnya. Diizinkan sama Allah. Sudah melihat, Nabi nunduk lagi. Naik lagi. Kata Jibril, ya Rasulullah, lihat di sebelah kirimu. Ada apa? Lihat sama Nabi. Makanya banyak Nabi ngelihat. Nabi ceritakan ke kita. Nabi ngelihat diumpamakan sama Allah azab orang yang berzina, azab orang yang zalim, yang mencuri, azab orang yang makan riba, azab orang macam-macam. Kenapa Nabi ceritakan ke kita? Karena Nabi melihatnya. Kenapa Nabi melihatnya? Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan sama Allah, tidak Nabi lihat. Makanya Allah puji di Al-Qur'an, "Ma zaghal basaru wa ma tagha." Kata Allah, mata Muhammad tidak jelalatan. Mata Muhammad tidak melampaui batas. Apa yang diperintahkan untuk dia lihat, baru dia lihat. Tidak ada perintah, tidak dia lihat. Nah, makanya Nabi ngajari kita, Pak, akhlak mata ini banyak. Taruhlah melihat yang haram, tidak boleh. Yang tidak ada manfaatnya untuk kita juga tidak perlu dilihat. Ya, jadi sama ketika mengucapkan salam, bertamu ke rumah orang, wah akhlak Nabi luar biasa. Mengucapkan salam, kata Nabi, berdirinya jangan di depan pintu, minggir sedikit. Jangan, kata Nabi, pandanganmu dulu yang masuk sebelum jasadmu. Apa maksudnya itu? Mata sudah nyingok apa yang ada di ujung rumah, badannya masih di luar. Nah, itu tidak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Mengucapkan salam di samping, jangan pas di depan pintu. Ketika orangnya buka pintu, langsung coba anak nyingok isi rumahnya. Padahal belum diizinkan masuk. Makanya ada larangannya dari Nabi. Jangan pandanganmu dulu yang masuk sebelum badanmu yang masuk. Salam pinggir dikit. Ucapkan salam 3 kali. Sudah 3 kali tidak menjawab, pulang, kata Nabi. Kadang ada orang sampai 10 kali ucapkan salam. Pokoknya aku nak masuk. Mungkin, kata Nabi, orang tadi tidak mau nemuimu. Mungkin orang tadi lagi capek. Makanya kata Nabi, ucapkan salam 3 kali. Ada hadisnya. 3 kali tidak ada jawaban dari sahibul bait yang punya rumah, pulang, kata Nabi. Berarti mungkin dia lagi sakit, lagi tidur, istirahat, lagi sibuk, lagi tidak mau menerima tamu, pulang. Akhlak mulia Nabi Muhammad. Ngintip rumah orang, haram, tidak boleh, Pak. Sama kalau sekarang misalnya ngintip mobil, tidak boleh. Ada satu munafik pernah ngetuk rumah Nabi sambil ngintip. Kata Nabi, tadi matamu tuh hampir saja aku colok. Tidak boleh. Ngintip tuh haram. Haram, bukan makruh, haram. Tidak boleh. Ngintip rumah orang. Ngintip sesuatu yang privasi kan. Orang mau dia tertutup, kita ngintip, haram hukumnya. Ini akhlak mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata beliau terlalu terjaga. Tidak pernah menatap wanita. Tidak pernah. Nabi kalau ngobrol dengan wanita matanya ke bawah. Tidak pernah masati perempuan itu, tidak pernah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya mata ini kalau mau melihat mata Nabi harus kita bersihkan dari kemaksiatan. Insya Allah Allah berikan kita nikmat bisa melihat mata mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ciptaannya sempurna mata tadi. Yang bagian hitam sangat hitam, yang putih agak kemerah-merahan,
lentik bulu mata beliau, ya. Kemudian akhlak mulia dari mata tadi luar biasa sampai-sampai dipuji sama Allah di dalam Al-Qur'an. Ma zaghan basaru wa ma tagha di surat An-Najm. Mata Muhammad kata Allah tidak jelalatan. Mata Muhammad tidak jelalatan, tidak melampaui batas. Padahal beliau diizinkan sama Allah untuk naik ke atas, untuk mi'raj. Nah, jadi adab ketika kita di rumah orang, walaupun kita sudah diizinkan masuk, mata kita jangan jelalatan. Jangan satu-satu diawasi si rumah itu apa dia. Tahu kalau jadi, nah itu tidak perlu. Bukan akhlak yang baik. Kemudian bagian ketiga, mu'jizatu ainin nabi, mukjizat mata nabi. Jadi bentuknya, fisiknya sempurna mata nabi, akhlaknya sempurna mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Allah berikan juga mukjizat untuk mata mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi istilahnya Pak, kalau untuk Nabi itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mau mengagungkan Nabi. Kadang mungkin kita macam berlebihan Allah untuk Nabi. Memang Allah berlebihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berlebihan untuk Nabi. Untuk Nabi Allah berlebihan. Kalau kita perhatikan semua yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu pasti spesial. Allah juga memberikan hal ini kepada Nabi lain. Untuk Nabi Muhammad lebih bagus, lebih sempurna, lebih dari Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, itu spesialnya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita tujuan kita seperti yang kita sampaikan dari awal, kita biar kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad, yakin kita apa yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad, sehingga kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita mengidolakan Nabi Muhammad. Cinta kita yang tadinya cinta ikut-ikutan jadi cinta beneran, karena kita takjub ngefan. Kita jadikan Nabi Muhammad idola kita karena apa? Karena kita tahu apa yang Allah berikan untuk baginda Nabi Muhammad. Kita tahu sempurnanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru cintanya dengan cinta betulan. Mukjizat ini Nabi, mukjizatnya ada. Diriwayatkan oleh sahabat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat yang di belakang seperti melihat yang ada di depan. Jadi Nabi misalkan lihat yang di depan, yang di belakang Nabi, Nabi juga lihat. Bagaimana? Wallahu a'lam. Sahabat tidak menyebutkannya. Pokoknya Nabi bisa melihat yang di belakang seperti beliau bisa melihat yang ada di depannya. Kayak kata Nabi ketika sholat, rapikan barisan kalian. Karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang seperti aku melihat kalian dari depan. Jelas maksudnya. Kata ulama mungkin ada pantulan, mungkin pokoknya Nabi bisa nyingok yang di belakang seperti beliau melihat yang di depan. Ini mukjizat mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yara bil-lail fi dhulmah kama yara bin-nahar fi dhaw. Mukjizat mata Nabi juga bahwasannya mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat di dalam kegelapan seperti terang benderang. Dalam keadaan terang benderang. Gelap, umpama nih, gelap. Tidak ada sinar, tidak ada lampu. Nabi bisa lihat. Nabi bisa lihat. Padahal gelap. Tajamnya mata baginda Nabi Muhammad bukan karena celak, bukan. Bukan karena obat-obatan, bukan. Bukan karena mata beliau tidak min atau plus, bukan. Tapi karena memang ini mukjizat dari Allah untuk mata beliau. Kemudian mata beliau pernah melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini mukjizat atau pemberian khusus yang tidak ada bisa yang menandingi. Mata Nabi bisa melihat Allah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya tidak ada mata makhluk hidup di muka bumi ini yang masih hidup di alam nyata bisa melihat Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Nabi Muhammad. Diizinkan sama Allah. Nah, cuman bagaimana Nabi melihat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Jangan kita bayangkan macam kita ketika berhadapan. Tidak. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arah. Allah tidak berada di satu sisi, di depan, di samping. Itu kan sisi jihad. Mustahil bagi Allah. Tidak. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Yang penting Nabi melihat Allah. Nabi Musa sempat minta untuk bisa melihat Allah. Cuman kata Allah, kau tidak sanggup wahai Musa. Ketika Nabi Musa bermunajat dengan Allah, mendengar kalamullah. Allah ceritakan di Al-Quran, Rabbi arini andur ilaik. Kata Nabi Musa, ya Allah, izinkan aku melihatmu. Jadi saking nikmatnya Nabi Musa mendengar kalamullah. Wahai kata Nabi Musa, kalau mendengar kalamullah senikmat ini, bagaimana melihat Allah? Dan melihat Allah tidak mustahil, masyaallah hadirin. Tidak mustahil. Karena Allah itu maujud. Allah maujud. Wujud, kidam, baqa. Wujud itu maujud. Maujud itu ada. Sesuatu yang ada pasti bisa dilihat. Jadi tidak mustahil melihat Allah, itu bukan hal yang mustahil. Cuman bagaimana? Nah, itu baru yang tidak bisa kita pikirkan. Di dunia, kehidupan dunia dengan mata kepala, nyata, sadar, tidak ada. Tidak pernah terjadi. Kecuali untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan mustahil, bukan. Tidak pernah terjadi. Makanya ketika Nabi Musa izin, ingin melihat Allah, kata Allah, wahai Musa, kamu tidak bisa melihatku. Bukan mustahil. Kalau mustahil, tidak mungkin Nabi Musa minta sama Allah sesuatu yang mustahil. Mustahil itu artinya tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kalau mustahil, tidak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Kemudian kata ulama, Allah jawab Nabi Musa, kata Allah, walakin unzur ilal jabal. Musa, coba kita coba dulu. Coba kau perhatikan itu gunung. Kalau gunung itu tidak meledak, maka kau bisa melihat. Ketika Allah membuka hijabnya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah membuka hijabnya, gunungnya hancur, Musanya jatuh pingsan karena tidak sanggup melihat Allah. Ini Nabi Musa, Pak. Tidak sanggup melihat Allah, apalagi kita. Nah, cuman untuk Nabi Muhammad, Allah berikan kelebihan tersebut sehingga mata mulia beliau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya betapa mulia mata yang melihat Allah. Dan mata tersebut matanya orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat di atas mukjizat. Itu mukjizat di atas mukjizat. Mata mulia Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata Nabi bentuknya sempurna, indah ciptaannya. Kemudian akhlaknya sempurna dari mata tersebut. Kemudian yang terakhir mukjizat yang luar biasa terletak pada mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat atau pemberian yang luar biasa dari Allah untuk Nabi dan untuk kita. Kenapa? Karena Allah jadikan kita termasuk daripada umat manusia yang paling sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Bisa mensyukuri nikmat telah Allah jadikan kita daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, memperbaiki amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang penting itu kita baiki amal ibadah kita. Yang penting kita lakukan semaksimal mungkin yang diwajibkan oleh Allah. Tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Mau ibadah kita tadi pas-pasan, ibadahnya masih banyak kurangnya, insya Allah diterima sama Allah selagi niat tulus ingin terus beribadah kepada Allah. Karena tadi tidak ada yang masuk surga karena amal ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dapat rahmat tersebut sehingga masuk surga tanpa hisab bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.